Uang operasional, insya Allah karantina bisa ngelamar setelah tahu jumlah nominal ini. Jadi tertarik semua nih kalian yang nonton. Karena berhak. Iya. Warga negara Indonesia berhak. Iya. Gitu loh. Karantina itu berhak. Boleh maksudnya karantina. 2,5 juta rupiah. Bukan gaji, bukan honor, Iya. tapi uang operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dila dan Saya Firdi. di Anak Kate Podcast. Sebelumnya saya selaku host untuk memperingatkan kembali kepada seluruh viewers dan seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan 5M, serta juga kita mengingatkan kembali bahwasanya semua ruangan ini sudah disinfektan. Nah, dan juga jangan lupa kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan vaksinasi agar kita juga mengalami juga kekebalan tubuh gitu. Nah, mungkin itu. Dan hari ini kita kedatangan tamu nih, Dil. Ya nih, perannya itu lebih wow. Wow, ya? Iya. Keberapa sih nih untuk podcast Gak kita? kerasa ya udah ke episode keempat ya. Wah, udah lama sekali ya kita ya. Gak berasa ya. Udah gak berasa kita udah episode keempat, dan alhamdulillah sekarang juga kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali di lingkungan kelurahan ya. Ya, Kelurahan Cempaka Putih Barat lebih Wis, tepatnya. tepuk tangan dulu dong semua. Virus yang apa gitu. Nah, ini silakan Dil, bisa di Ya ini narasumber wow banget deh kali ini ya. Bapak Haji Wicaksono Siap. selaku Ketua FKD LMK. LMK. Ya Pak, selamat datang Pak di acara podcast kita selaku Ketua LMK ya Pak. Baik. Nah, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Insya Allah semua kalian sehat. Alhamdulillah. Insya Allah. Amin. Udah vaksin Pak? Sampun, udah. Oh, yes. Udah 2 kali. Alhamdulillah. Mantap. Berarti udah menjalankan protokol kesehatan, kita sudah juga vaksin ya. Amin. Alhamdulillah. Semoga juga kita juga cepat pulih dari kondisi pandemi ini. Amin. Amin. Nah, ini banyak yang mungkin bertanya-tanya nih nanti Pak mengenai LMK nih Pak. Bapak Baik. kan selaku Ketua. ya LMK ya. Banyak yang bertanya-tanya, mungkin banyak juga dari viewers dan masyarakat sekitar yang tidak mengetahui apa itu LMK. Makanya kita mengundang Bapak selaku yang mempunyai legalitas ini juga di lingkungan masyarakat lah, kan gitu kira-kira. Kita mau tahu dong Pak, kepanjangan LMK itu apa ya Pak? Baik, saya jawab. Izin, boleh buka masker? Silakan Pak. Makasih. Ya. Biar lebih jelas ya Iya. maksudnya. Ya. Baik, pertanyaannya apakah itu LMK itu ya? Ya. Kalau salah tolong dikoreksi. LMK adalah lembaga musyawarah tingkat kelurahan untuk membantu lurah sebagai mitra dan juga membantu program pemerintah serta menampung aspirasi dan meningkatkan partisipasi di masyarakat. Oh, jadi sangat ada peranan penting Pak ya di kelurahan itu ya, sebagai mitra ya. LMK sebagai itu, sebagai mitra lurah. Mitra lurah. Oh iya Pak, Pak Haji ini tinggal di mana Pak? Sama dengan adik ini nih. Kebetulan domisili saya di 002 008 Kelurahan Cibubur Barat. Tetanggaan berarti Pak? Tetangga. Satu RW. Satu RW. Berarti sering ketemu berarti Mas Dila. Sering banget. Saya sangat kaget. Saya kaget. Berarti cukup dekat ya Dila ya dengan Pak Lumayan. Haji. Lumayan. Terus ini di LMK ini ada tugas fungsinya Pak, apa sih Pak tugas dan fungsi? Baik, tugasnya adalah yang pertama menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kedua, memberi masukan kepada Pemda untuk meningkatkan partisipasi. Ketiga adalah membantu menginformasikan info dari Pemda. Ketiga, membantu masalah penyelesaian kota. Kelima adalah
menggali potensi yang ada di wilayah. Nah itu kalau potensi itu yang seperti apa Pak? Potensi yang ada misalnya sebagai sumber daya manusia ya. Umpamanya kemarin di Mesrembang ada kursus security, kursus montir, kursus tata busana, tata boga, itu kami mendorong di wilayah. Itu menggali potensi yang ada. Oh menarik sekali Dil, kalau kayak gitu kan. Iya. Itu Itu salah emang satunya. ya itu emang udah lama dari dulu atau emang kepengurusan sekarang atau gimana? Kayaknya sebelum saya udah ada di itu, saya cuma melanjutkan aja Oh. yang udah ada. Ketika itu kan kalau nggak salah tahun 2014 Dekel ya namanya, Dewan Kelurahan. Ganti kemasan, ganti bendera menjadi LMK. Kalau nggak salah nih. Gitu. Bapak ini ngejabat sebagai ketua LMK itu dari tahun berapa? Kami pemilihan LMK tahun 2017 ya. Seharusnya kamu udah habis nih di tahun 2020. 3 tahun masa bakti kami. Oh, 3 tahun. Karena situasi dan kondisi kita semua paham, jadi sampai sekarang pun pihak Pemda belum tahu sampai kapan kami ada pemilihan lagi. Sebenarnya kamu udah PAW, RT RW udah PAW sebenarnya. Kalau kita bicara SOP, Ya. karena di masa pandemi ini ya dilanjut. Walau alam sampai kapan belum ada yang jawab, belum ada yang bisa jawab. Gas Sorry. terus dulu untuk sementara ya Pak. Ya, Nah ini sebelum Bapak jadi LMK itu Bapak di lingkungan rumah Bapak RT atau RW itu Bapak sebagai apa, warga biasa atau emang pernah jadi ketua gitu? baik, saya pernah menjadi ketua RT di tahun 2014. Masa bakti saya sampai 2017. 2017. Ikutlah partisipasi menjadi LMK, alhamdulillah kepilih. Ikut di tahun berapa Pak? 2017. 2017. Pas LMK-nya? 2017 ketua RT-nya 2014. Dua, Masa udah. bakti habis, Heeh. saya lanjut menjadi LMK wilayah. Wilayah. Alhamdulillah kepilih di RW saya, RW 8. Oh sangat, prosesnya sangat maju ya, Iya, dari RT langsung Iya. ke kelurahan. LMK kelurahan kan gitu. Nah, apa kira-kira ada berapa jumlah anggota sih Pak di LMK itu kan? Karena kita sebagai wadah organisasi kan gitu Iya, kan iya. pasti ada jumlah anggota nih, misalkan Karang Taruna sekian, terus dari Iya. organisasi ini sekian, RT sekian. Nah, itu dari LMK sendiri berapa sih Pak? Betul. Jadi sebelum saya menjawab adalah saya cerita dulu terkait SOP LMK. LMK itu adalah perwakilan dari masing-masing RW satu orang. Mereka tarung nih, kompetitor di wilayah masing-masing RW. Terpilihlah satu orang mewakili satu RW. Kebetulan di Kelurahan Cempeti Barat ada 13 RW, otomatis jadi ada 13 LMK mewakili masing-masing RW. Jumlahnya. Kalau Cempaka Putih Barat tuh 13 RW. Iya. Berarti 13. 13 LMK. Karena yang tadi saya jelaskan masing-masing RW mau diwakili satu LMK. Pemilihan demokrasi ya. Oh. Sesuai dengan aturan lembaga Iya. LMK itu sendiri Iya, Pak ya. demokrasi pemilihan. Demokrasi. Mantap sekali berarti. Nah kalau sistem kerjanya tuh kayak gimana ya Pak? Kayak entah kayak jam kantor atau sewaktu-waktu atau gimana Pak? Oh enggak, jadi kami secara udah membuat tatip ya sama lurah. Kami per tim. Setiap hari Selasa dan Kamis seminggu. Per minggu jadi 2 kali. Namun demikian, ketika pandemi kami tetap bekerja walaupun tidak per tim secara fisikly, tapi kami tetap bekerja di wilayah masing-masing dengan monitor di HP. Ada apa nih sebenarnya? Seperti isu-isu yang mencuat, memutus rantai virus corona, mendorong masyarakat untuk vaksin, memantau di wilayah masing-masing tetap kami pantau. Serta juga aspirasi seperti pembangunan sumber daya air, pengaspalan, topping pohon, itu tetap kami menjalankan walaupun kami secara fisik nggak ketemu, nggak bisa pertin karena situasi yang seperti ini. Berarti sistem online Pak ya? Online, masing-masing nih LMK nih monitor wilayahnya masing-masing. Itu kira-kira susah gak sih Pak dengan sistem online sekarang dengan kinerja yang sebelumnya? Malah dimudahkan sebenarnya. Sebenarnya. Artinya segala sesuatu pakai Zoom kan juga kami sering ikut meeting dari pihak Pemda mengundang kami ikut Zoom. Ya itu nggak ada masalah juga sih, tetap jalan gitu. Informasi, informasi pelayanan tetap kami jalankan
seperti diundang sama Pemda rapat-rapat pakai Zoom juga kami sering ikut, sering diundang. Yang Kemarin doang tuh muskel. Muskel. Kemarin kami hadir. Apa tuh Pak Muskel, Pak? Musyawarah kelurahan terkait dengan pemutahiran data fakir miskin dan orang tidak mampu. Belum lama tuh kami rapat tuh, tatap muka. Cuma 13 RW sama ketua LMK aja. Tapi tetap menggunakan protokol Iya, kesehatan. yang lain pakai Zoom. Yang pakai Zoom. Dasar Wisma pakai Zoom, Jumatik pakai Zoom, atau PKK pakai Zoom di rumah masing-masing. Berarti hybrid bentuknya kalau kayak gitu kan. Iya. Ada yang pakai Zoom, sebagian yang asli, ada yang tatap langsung. muka. Ini bisa dibilang nggak izin? Silakan, Pak. Bisa juga ya. Silakan, Pak. Silakan. Oh ya Pak, LMK itu hanya ada di Jakarta atau seluruh provinsi apa gimana Pak? Yang saya pahami ada, cuman beda kemasan ya, beda bendera LKMD ya kalau nggak salah. LKMD. LKMD namanya. Kalau di ibu kota besar mungkin LMK ya. Di provinsi lain atau di daerah lain kabupaten LKMD. Nah sekarang kan lagi pandemi ya Pak, Ya. semua juga pekerjaan itu pasti melalui handphone gitu. Nah perbedaan sebelum pandemi sama pas lagi pandemi itu kegiatannya itu gimana? Perbedaannya itu apa Pak? Misalkan kalau waktu belum pandemi kan Bapak turun langsung, nah itu ngapain gitu? Sebelum pandemi sebenarnya nggak ada bedanya ya sama online ya. Jadi sambil contoh seperti kemarin di RW 8 ya, normalisasi saluran air di Jalan Cempaka Barat 12 ya. Jadi saya tetap ke lapangan. Saya tetap follow up, membawa aspirasi masyarakat dari RW 08. Saya langsung ke kelurahan sebagai tembusan, kecamatan sebagai tembusan, ke Bedeng di Cempaka Putih Tengah. Artinya base camp-nya sumber daya air Cempaka Putih. Bersurat. Saya pantau. Saya tanya by HP. Nah, kapan bisa realisasi? Ya alhamdulillah udah selesai kemarin. Saya ambil contoh. Itu di saat pandemi. Di pandemi pun cuman nggak ada bedanya gitu. Cuman bedanya enaknya bukan beda ya, artinya kalau kita bisa langsung bisa silaturahim. Bisa sekarang kan kita terbatas ya, mau silaturahim sekalian masalah terkait aspirasi atau partisipasi. Kalau enak kan kita bisa ketemu langsung ya. Betul. Selain silaturahim, nambah pertemanan, nambah perkawanan, nambah persaudaraan. Di saat sekarang kan kita terbatas ya. Itu aja sih. Nah, setiap organisasi itu kan pasti punya kesulitan dan kemudahan ya Pak ya. Setiap organisasi gitu. Ibarat kalau Karang Taruna susahnya ngumpulin anggota-anggota nih, ada aja alasannya gitu. Betul. Ibarat anak muda lah ya Iya. gitu. Nah, kalau LMK ini sendiri tuh kesulitannya itu apa ya Pak? Kesulitan sama ya kayaknya ya. Namanya itu ya, individu manusia beda-beda Iya. tapi kurang lebih sama ya. Sama ya. Kadang-kadang datang terlambat, kadang-kadang nggak datang nggak ngasih informasi, ada juga yang ngasih informasi, kadang-kadang kita marah kan gimana ya, udah pada dewasa semua ya. Iya. Ini kami nggak nutup-nutupin gitu, Nah. kayaknya sama gitu masalah kesulitan. Itu bicara internal, tapi kalau bicara eksternal kesulitannya adalah ketika Pemda kita menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat itu agak lama. Kita harus bawel nih LMK nih. Katanya harus bawel, kita harus ini kawal. Kita kawal terus nih, Mas Adi. Pemda, izin kapan nih wilayah aku dikerjain? Kita harus jangan bosan-bosan untuk bawel. Ini jujur. Iya. Jadi bahasa kasarnya harus kita kawal. Iya. Walaupun sebenarnya itu telah tertata di program musrembang. Bukan berarti musrembang otomatis dikerjakan, bukan. Kita harus tetap mengingatkan pihak Pemda. Gitu. Mohon maaf ya Pemda. Jadi ya seperti itu lah ya untuk tadi prosesnya ya. Nah ini kalau di LMK itu sendiri program kerjanya apa sih Pak? Program kerja. Iya. Artinya program apa? Maksudnya gini kali ya. Yang Fungsi dan ini ya. Iya. Artinya maksudnya ke situ. Iya ke situ lebih ke fungsi. Tugas dan fungsi maksudnya Iya. kita. Tugas LMK adalah pertama menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang pertama Pak. Memberikan masukan partisipasi kepada Pemda. Tadi bukan udah saya sebut belum ya? Belum, lupa saya. Terus membantu mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat. Membantu menyelesaikan dalam kota.
menggali potensi yang ada seperti saya tadi yang sampai tanya udah ada kan udah ditanya nih nggak apa-apa dulu Han. Biar lebih jelas. Nggak Lebih apa-apa. jelas soalnya Nggak tadi apa-apa. Karena kita juga kurang memahami lembaga dari LMK itu kan, walaupun Nggak kita apa-apa, nggak apa-apa. sudah di apa namanya, walaupun sering datang atau sering ketemu kan dari Nggak apa-apa. Bapak ini kan. Terus fungsi ya belum saya jawab ya. Banyak fungsinya, Pak. Fungsinya mendengar aspirasi masyarakat, diaplikasikan menjadi agenda. Paham maksudnya? Paham nggak? Apa paham? Enggak, Pak. Ya, Bapak. Gitu kan. Jadi fungsinya adalah ketika LMK itu sebagian atau mayoritas tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga sebagai tokoh lah ya di lingkungan biasanya umumnya LMK seperti itu. Dia itu, mohon maaf nih teman-teman LMK, kita tuh harus kolaborasi sama semua elemen. Rajin-rajinlah ke pos RW, rajin-rajinlah kolaborasi sama semua elemen lesuan masyarakat di wilayah, seperti ketua RT, ketua agama, tokoh masyarakat. Rajin-rajinlah LMK itu soan bertemu. Yuk kita apain nih wilayah kita supaya lebih bagus, lebih rapi, lebih indah, gitu loh. Pembangunannya juga biar tertata, gitu loh. Yuk gimana nih? Kita ajak nih semua lapisan masyarakat di wilayah LMK harus mengajak kolaborasi, rajin-rajinnya ke pos RW, bertanya sama RW, RT, kawan-kawan, yuk wilayah kita mau kita apain nih ke depannya. LMK itu harus menjemput bola. Ini mohon maaf teman-teman LMK, kita bekerja harus seperti itu. Nah, ini kan tadi berkaitan, Pak. Ini kan tadi berkaitan yang tadi Bapak katakan juga terhadap peranan juga ya dari LMK itu kan poin pertama bahwasanya LMK itu sebagai aspirasi toh untuk masyarakat. Yeah. Nah, lalu apa bedanya Pak antara LMK dengan DPRD gitu? Kalau sama-sama menambah aspirasi gitu, Pak. Kalau tingkat LMK itu sebenarnya kita nih anggota legislatif tingkat paling bawah. Di atas kami ada Dewan Kota. Di atas Dewan Kota ada DPRD. Bapak kami ada DPRD. Lahirlah kami Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010. Berdasarkan payung hukum. Itu poinnya. Orang tua kami adalah Senator Kebon Siri atau anggota DPRD DKI Jakarta yang melahirkan kami ke dunia nih dengan nama Perda Nomor 5 tahun 2010, payung hukum kami itu. Kenapa ada LMK sekarang? Jadi maaf kami nggak pakai Pergub, pakai Perda nomor 5 tahun 2010. Nah itu kalau ada Perdanya kira-kira ada lagi sih Pak landasan hukum selain Perda Nomor 5 tahun 2010 itu Pak? Biasanya ada yang tambahan-tambahan dari Pergub, dari SE untuk melancarkan atau mengkolaborasikan kita tetap membantu proyek atau yang dipekerjakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti contoh vaksin, kami itu tetap ikut mendorong masyarakat minimal lokal untuk vaksin yuk. Notis nanti ini salah satu contoh tuh. Sosialisasi berarti. Minimal mendorong dan sosialisasikan. Ayo kita bantu, bukan sosialisasi, kita ngebantu, mendorong. Ayo kita vaksin yuk. Saya sering sounding di grup. Belum lagi memutus penularan COVID di wilayah. Membantu ya. Itu RW8 aktif sekali. Maaf, bukan saya ngebanggakan RW8. Di umumnya juga saya monitor di RW lain juga sudah melakukan hal sama. Itu yang bisa saya jawab tuh. Jadi memang kita harus intinya LMK itu harus menjemput bola itu aja. Supaya menampung juga dari aspirasi terjun langsung gitu kira-kira. Jadi tadi mungkin yang bisa kita ambil ya Pak. Mungkin nih sebagai host atau mungkin teman-teman yang lain ya. Apa jadi atasnya itu ada DPRD gitu. Jadi sebagai membantu lah untuk lebih ke tingkat bawah gitu. Betul. Kalau sampean tanya barusan tadi, ya udah sebenarnya kami legislatif anak bawang. Legislatif yang paling rendah. Tapi itu akar rumput yaitu Pak. LMK di kelurahan itu. Jadi eksekutif kami adalah Lurah Cempaka Barat dan jajarannya. Eksekutif kami. Jadi diasumsikan seperti itu. Ya berarti akar rumput sekali karena terjun langsung sama masyarakat yang ada di kelurahan tersebut toh dibandingkan mungkin anggota dewan yang agak susah gitu Pak untuk ke bawah. Mungkin kayak gitu dia. Nah, kan ini
pekerjaan ini kan nggak mudah ya Pak, karena kan kita berhubungan langsung sama masyarakat, berhubungan langsung sama petinggi-petinggi lainnya gitu. Iya. Nah, namanya tenaga ya Pak, nggak mungkin kan, kita nggak boleh munafik lah Pak, capek waktu ibadah ya. Iya nih, kira-kira tuh dapat honor gak sih Pak buat kopi nih itu Pak, buat kopi atau buat apa gitu. Karena kita juga Ya, kita nggak munafik Pak, Mau tahu banget nih. mau tahu banget nih kayaknya. senyamannya aja deh. Ini mau paham banget nih kan, kayak begitu tuh. Ya kita, saya emang senengnya apa ya? Transparansi. Saya dalam segala sukanya transparansi. Kadang kita tutupin. Sampean juga bisa Karang Taruna untuk melamar LMK di wilayah masing-masing. Langsung saya jawab dulu. Iya. Yang tidak boleh menjadi LMK adalah anggota TNI Polri, anggota partai, dan juga misalnya FKDM mau LMK boleh, cuma ketika kepilih harus mengundurkan diri. Yang lain boleh. Karang Taruna boleh, ini saya jawab dulu. Kali aja setelah saya ceritakan uang operasional, bukan gaji ya namanya, saya klarifikasi uang operasional. Jadi uang operasional gitu. Uang operasional, insya Allah Karang Taruna bisa ngelamar setelah tahu jumlah nominal ini. Jadi tertarik semua nih kali-kali yang nonton. Karena berhak. Iya. Warga negara Indonesia berhak. Iya. Gitu loh. Karang Taruna itu berhak. Boleh maksudnya bukan kalian. 2,5 juta rupiah. Bukan gaji, bukan honor, Iya. tapi uang operasional. Itu. Mantap deh. Bisa. Nah ini Pak, berkaitan tadi balik lagi ya, selain operasional mungkin ya jadi teman-teman udah tahu ya sekitar segitulah untuk Bukan sekitar maksudnya. emang segitu ya. Mas gitu Emang pasti. segitu berarti Insya Allah ada peningkatan lagi kalau insya Ya, semoga kita ya. doakan Ya. saja kan. Ya pokoknya memang segitu. Jadi ini mungkin kita juga penasaran Pak yang tadi sebelum dikatakan bahwasanya LMK itu kan sebagai wakil rakyat, berarti itu bisa menilai kinerja dari ASN atau lurah Pak gitu. Nah itu kalau lagi kita ngasih saran itu dari LMK kira-kira tanggapannya seperti apa Pak gitu? Tanggapan responsif kok bagus selama ini. Responsibel ya. Selama ini kami sama lurah dan jajarannya asik-asik aja, baik-baik aja gitu kan. Gak ada masalah sih. Dan kelurahan terutama Pak Lurah itu welcome kok. Kalau kami kasih saran welcome deh. Kalau memang saran itu konstruktif, tidak diskriminatif, Betul. nggak ada masalah Pak Lurah. Clear, kasih itu juga bagus, asik-asik aja. Bu Nunung, terus Sekel, Bu Ida, kami dulu sering kok curhat atau bertukar pikiran tentang terkait ke depannya ngapain, sering kami. Sama camat pun mohon maaf Bang Andri, Pak Camat, kami juga sering kok. Masih sering Ngobrol-ngobrol, komunikasi. ada apa-apa, sering komunikasi terkait apa-apa sering kok. Jadi alhamdulillah nih jajaran Kelurahan Jawa Barat welcome. Entah itu lurahnya, entah itu para kasihnya, sekali lagi mereka welcome. Selagi masih kita menyarankan yang sifatnya konstruktif ya, sifatnya membangun dan bermanfaat buat masyarakat. Betul. Mereka welcome, asik-asik aja lurahnya. Jajarannya juga seperti itu. Ya, karena kan secara nggak langsung kan LMK yang turun langsung nih yang ke masyarakat gitu. Sedangkan ibarat tugasnya Pak Lurah kan juga banyak, nggak Iya, cuma satu wilayah gitu. Makanya kenapa adanya LMK, adanya FKDM, RT RW kan gitu, ibarat biar mempermudah si lurah ini tahu informasi. Responsibel. Itulah untuk elemen seperti itu. Mitra lurah. Mitra lurahnya. Jadi tidak menjadi persoalan untuk misalkan dari mungkin kawan-kawan yang nanti udah nonton ini kan terus semangat untuk masuk LMK, tentang gimana cara buat masuk LMK atau gimana. Nah ini jadi ya nggak apa-apa untuk kita memberikan saran ke lurah, kecamatan kayak gitu. Nah ini tadi persoalan untuk cara masuk ke LMK itu seperti apa Pak? Umum lagi nih, sifatnya umum lagi nih kalau bicara persyaratan semua umum. Pertama minimal usia 21 tahun. Minimal 21 tahun minimal, warga negara Indonesia pasti jangan negara lain. Sorry, ada dikit. Saya itu Kak. Terus yang ketiganya adalah minimal SLTA. Sehat jasmani rohani. Bikin SKCK, kelakuan baik ya bahasanya. Iya. Terus surat sehat dari puskesmas. Itu aja lah yang umum. Yang umum aja. Itu perempuan laki-laki mah bisa ya Pak? Gak ada masalah. Minimal usia 21 tahun. Itu aja yang digarisbawahi.
Nah, itu untuk di kapasitas lembaga LMK sekarang ini untuk perempuan banyak atau gimana? Ada. Antara perempuan. Kami sementara LMK kan nggak ada ini ya, tergantung wilayah yang menentukan laki perempuan. Jadi bukan LMK-nya lembaga yang menentukan. Jadi masalah kuota 30% perempuan ya Iya. kami nggak ngikut. nggak ada isu-isu itu. Kami kan tergantung di wilayah masing-masing. Iya betul. Kebetulan kalau aku perempuan ya perempuan yang banyak di wilayah kan ada 30%, kalau laki-laki yang banyak. Kebetulan sekarang kami ada perempuan 1, RW 7 Ibu Karni, LMK Jawa Barat. Halo Bu Karni. LMK cuma kamu Barat. Ya, itu memang di kelurahan 13 RW memang beliau yang kepilih, 1 perempuan. Jadi kuota 30% nggak berlaku. Tergantung yang punya wilayah mau milih siapa. Oh iya nih Pak, sekarang kan lagi COVID ya Pak. Ya. Nah saya kan juga satu RW sama Bapak gitu. Secara nggak langsung di Karang Taruna itu pasti dapat info nih Pak. Makasih. Total orang yang kena COVID berapa gitu. Satu kelurahan ya Pak. Ya. Gitu. Saya juga suka mantau Pak gitu. Dan alhamdulillahnya udah mulai menurun ya Pak di lingkungan Cempaka Putih Ya. Barat ini ya Pak. Nah, apa sih Pak yang udah dilakukan sama LMK ini Terkait COVID. terkait COVID penurunan? Baik. Dari awal saya sudah bilang LMK itu bergerak di wilayah minimal. Terkait dengan COVID adalah contoh lagi adalah apa? Karang Tarunanya gitu bagus, kolaborasinya bagus, sama LMK juga, sama saya secara pribadi dan secara kelembagaan juga bagus. Itu sering semprot desinfektan secara massal di 13 RT, termasuk ganggang cacing, ganggang kecil yang tidak terjangkau sama mobil. RW 8 berita terakhir kalau nggak salah 8 yang terkonfirmasi, jauh dari awalnya 30 sampai 40 ya, saya lupa ya. Pernah 50-an. Ya, saya lupa tuh, saya lupa. Iya. Data ada di HP, belum saya lihat. Cuma terakhir itu yang update 8, yang terkonfirmasi COVID. Nah, ini kan contohnya kayak RW 8 ya Pak. Itu kan nyemprot desinfektan itu di wilayah RW 8 dan RW-RW lainnya kan gitu ya Pak. Ada pernah nggak sih Pak dari kelurahan langsung nih naik mobil nyemprot gitu Pak, dari kelurahannya langsung ya gitu? Kalau dari kelurahan gimana ya? Kayaknya saya belum lihat ya. Mungkin kelurahan menindaklanjuti ke Damkar, Oh iya. ke camat, atau ke PMI. Oh. Jadi terstruktur nih. Artinya nggak langsung kelurahan yang Ya. handle. Arahnya ke sana, tapi tetap kelurahan bermain di sana. Artinya koordinasi. Iya. Kelurahan koordinasi ke Damkar, ke PMI. PMI pun kadang-kadang suka ke kelurahan koordinasi menyemprot desinfektan. Damkar pun sama, camat, kelurahan. Kalau secara kelurahan langsung sepertinya nggak ada. Itu yang sering mandiri. Masing-masing RW saya perhatikan mandiri. Kelurahan pernah memberikan alat apa namanya? Semprot. Alat semprot yang biru itu. Masing-masing RW 7. Itu diapresiasi lah kalau di Barat lah. Artinya mereka juga sama bekerja untuk wilayahnya. Ya lebih mendukung ke alat ya Pak ya, ke operasionalnya gitu untuk Iya, ke mendukung alat si, ya. si unit-unit ini Iya, untuk bergerak. ke alat, ke obat. Iya. Jadi itu secara teknis ya yang punya wilayah lah, biar enak juga sih. Iya. Biar yang punya wilayah juga ada tanggung jawabnya. Melaporkan gitu Pak ya. Ya, ada tanggung jawabnya juga loh, ada pedulinya. Gitu loh, mungkin kesana arahnya gitu. Tapi tetap ngebantu lah, tetap ngebantu. Kalau ada apa-apa saya juga sering sounding sama lurah dan jajarannya. Nah ini kalau misalkan dari masyarakat mau pengaduan itu gimana Pak untuk ke LMK Pak? Maksudnya pengaduan apa? Ya kalau misalkan ada permasalahan Oh baik. kayak gini gitu. Jadi secara individu ini kita kan di sosialisasi itu ada tingkatan-tingkatannya. Artinya bukannya kasta, bukan. Artinya ada pimpinan. Walaupun pimpinannya kecil, ada ketua RT, ada ketua RW, ada ketua KDM, Karang Taruna. Artinya secara individu melalui disalurkan melalui ketua RT-nya. Ketua RT-nya di lokal, ketua RT naik lagi ke tingkat RW, ketua RW baru ketemu ketua LMK. Jadi ada
aturan mainnya. Oh, berarti nggak boleh langsung nih misalkan Ribet kita Pak. masyarakat. Kok di Cipagute Barat ada berapa warga? Kalau soal LMK semua Ya kan, bisa bingung gitu. misalkan Pak, misalkan di satu wilayah kan ada permasalahan ini nih, Iya. misalkan maling nih, kan paling banyak Iya. kalau di rukun warga kan maling nih. Nah itu kan bisa langsung melaporkan atau misalkan ke LMK enggak ya? Berarti harus ada proses. Ini konteksnya beda. Hmm. Kalau maling itu lebih prioritas ke FKDM. Hmm. Dia yang bekerja sama dengan 3 pilar. Maaf, bukan saya mencampuri ranah FKDM, bukan. Tapi memang substansinya seperti itu. Oh berarti bukan karena Bukan. dari LMK berarti ya. Bukan. Itu lebih terkait narkoba, kerumunan, tawuran, pencurian itu lebih condongnya ke FKDM ranahnya. Dan FKDM juga nggak bisa eksekusi. Dia menindaklanjuti ke 3 pilar. Sekali lagi maaf, bukan ke ranah FKDM. Iya. Karena sampai bertanya, ini juga bukan Biar, ranah LMK. biar kita tahu juga Bukan maksudnya. ranah LMK. Iya. Tapi bukan juga LMK diam, bukan juga gitu. Kita bicara SP dulu, bukan juga secara Oh, iya. sosial di masyarakat kita diam, nggak juga gitu, enggak. Tetap ngebantu tetap. Tetap gitu. membantu. Tapi berarti ada prosesnya untuk jenjangan dari Iya. masyarakat itu nggak bisa langsung Kita, ke LMK kan gitu. Nah untuk persoalan keanggotaan Pak, misalkan ada di keanggotaan itu ada mohon maaf ya, mungkin anggota kan namanya juga manusia kan ada kematian kan. Nah itu kalau ada kematian di cara gantinya gimana Pak prosesnya Pak? Nah, kematian itu saya juga udah ada 2 orang ya. Pertama LMK RW 05 almarhum Haji Sama. Itu yang pertama. Saya juga bingung ketika saya ketua LMK dia meninggal, mungkin takdir ya. Mohon maaf nih, bukan Iya, balak nih. betul. Ya udah takdir kan walau-walau. Gitu. Pertama almarhum Haji Sama meninggal. Di PAW sama Pak Boni sekarang. Rekrut penting nggak pemilihan ulang, nggak ada demokrasi lagi. Nomor urut, kan ada berita acara berdasarkan nomor urut nih. Pak Boni itu nomor 2 setelah almarhum Haji Sama. Ya. Otomatis Naik. menggantikan almarhum Haji Sama. Sekarang Pak Boni nih. Jadi sekali lagi saya garis bawahi nggak ada pemilihan ulang berdasarkan berita acara nomor urut. Otomatis Pak Naik. Boni sekarang menjadi ketua LMK RW 05 pergantian PAW ya karena meninggal dunia ya, menggantikan almarhum Haji Sama. Yang kedua RW 011 Pak Regan, sama polanya, meninggal dunia sekarang adalah Pak Trianto. Jadi nomor urut Pak Trianto adalah nomor 2 setelah almarhum otomatis naik. Jadi tidak ada pemilihan demokrasi lagi, langsung otomatis berdasarkan berita acara. Berita acara aja berarti Iya. langsung naik Pak ya, nggak Ada bukti kan di sana. ada bukti berita acara. Yang penting adalah berita acaranya gitu dia. Ya, nah ini kan kita ibarat beda organisasi ya Pak antara Bapak dan pihak kami gitu. Ya. Kita kan ibarat pemuda yang mau mengaktifkan diri dibanding rebahan atau kita yang masih jaya contoh. Sedangkan sekarang tuh banyak generasi nunduk Pak, main HP Ya. mabar gitu, terus joget-joget lah gitu. Nah tanggapan Bapak Kan soal yang enak cek-cek. joget-joget Pusing Pak, kita capek. Mending kita diskusi gini dong. gitu. Lebih enak ya. Bermanfaat, produktif kan. Informatif ya. Tanggapan Bapak soal remaja generasi sekarang tuh apa Pak? Wah, agak sulit nih kalau begini pertanyaannya nih. Tanggapan saya ya terhadap karena teknologi semakin lama semakin maju ya, dan juga mohon maaf nih biaya hidup, mau nggak mau kita harus ngikutin zaman, mau beli ini beli itu beli ini beli itu, kalau nggak beli itu ketinggalan zaman. Ini mohon maaf lagi sekali lagi, dengan legal cara lah dia mau menjadi si A lah yang sifatnya negatif juga, yang penting target kebeli. Iya. Biar dibilang orang nggak ketinggalan zaman, Iya. gitu loh. Saya perhatikan seperti ini nih remaja sekarang nih. Itu yang tadi sampai yang tanya adalah yang joget-joget, apa. Nah mobilnya Ya itu sih, ya itu sih menurut saya sih ya lebih baik seperti giat di Karang Taruna lah, bermanfaat potensi yang ada, membantu masyarakat di lingkungan. Mending gabung aja ke wadah Karang Taruna. Ketimbang seperti itu ya. Ayo kita rembuk, kita belajar diskusi. Karena besar orang di pimpinan Indonesia kebanyakan berlatar belakang Karang Taruna. Jujur demi Allah saya bilang.
Latar belakang tuh backgroundnya Karang Taruna. Dia tuh bisa maju jadi si A, si B, si B, saya pelajari dari Karang Taruna tuh induknya. Salut saya sama kalian semua. Beneran, salam Karang Taruna. Calon-calon pemimpin. Jadi itu memang benar apa adanya. Nih Pak Sony, walaupun di bawah saya usianya, cuma dia visi dan visinya udah bagus. Ini satu contohnya. Usia saya udah matahari, saya lebih awal. Cuma bukan berarti saya lebih pintar dari Pak Sony, enggak juga. Beliau lah. Pengalaman ya. Iya. Lebih Itu pengalaman. contoh ya. Iya. Dari Karang Taruna tuh orang berangkat tuh cakep badannya. Rata-rata orang jadi pembesar tuh dari Karang Taruna. Rata-rata. Saya bisa jamin ucapan saya. Mendingan bergabung sama Karang Taruna. Positif, kreatif, inovatif. Ayolah kita bareng LMK. Gabung kapan-kapan next time ke depannya. Mau ngapain sih? Sebelumnya itu Bapak waktu zaman dulu tuh Bapak pernah bergabung ke Karang Taruna. Pernah. Tingkat Cuma pasif. Kenapa tuh, Pak? Kenapa tuh kamu boleh tahu tuh? Gue waktu itu ngeliat cewek, ada ceweknya nggak ya? lebih ke nyari jodoh ya. Oh, mati lagi. Nggak ada bercanda. Pernah. Cuman pasif ya. Cuman monitoring aja. Menurut Bapak itu kelurahan Karang Taruna Kelurahan Cempaka Putih Barat itu selama Bapak menjabat kan berarti Bapak lebih bisa lah ngelihat adanya Karang Taruna Cempaka Putih Barat ya Pak gitu. Nah menurut Bapak itu kelurahan Karang Taruna Kelurahan Cempaka Putih Barat itu gimana? Karang Taruna Cempaka Putih Barat menurut saya pribadi ya sudah mulai lumayan bagus nih progresnya. Cuman saya menghimbau aja, mohon izin, mohon maaf. Ya. Alangkah lebih baiknya transparansi Karang Taruna Putih Barat nih. Apa sih sebenarnya yang dikerjakan? Kolaborasi juga seperti LMK ke semua elemen, kolaborasi ke lurah, ke RW untuk menjaring semua anggota untuk positif, dan juga yang sebenarnya yang dikerjakan sekarang today yang dikerjakan Karang Taruna itu apa? Ya lebih transparansi aja lah. Artinya transparansi. Nih lurah kasarnya, saya lagi mengerjakan bla 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 sehingga saya pulang malam. Jadi tidak timbul di masyarakat bertanya apa sih yang dikerjakan Karang Taruna sampai malam. Kan seperti itu. Iya. Kan gitu kan? Kan sekarang seperti itu. Ini saran aja ya, Iya. masukan. Jadi mendingan transparansi aja terbuka untuk umum. Seandainya yang dikerjakan apa yang dikerjakan selama ini, apa sih tujuan dan maksud tujuannya, itu aja sih. Jadi sifatnya transparansi sebenarnya. Jadi orang tuh nggak bertanya-tanya yang dikerjakan Karang Taruna itu apa. Bahkan pernah sampai malam kan sebenarnya. Jadi ya lebih transparan aja. Ini saran saya. Mana? Ya, jadi mungkin ini juga selaku fokus kita juga Pak, acara-acara seperti podcast ini untuk pemberitahuan juga kepada lingkungan masyarakat, kita bisa kerjasama dengan Pak Haji selaku ketua LMK dan sebagainya. Itu kan suatu juga langkah kita juga Pak. Mungkin nanti bisa di-share lah, kita share link YouTube kita gitu Pak. Supaya juga kita terlihat juga sama masyarakat warga dari Cempaka Putih Barat, kelurahan sampai kecamatan, bahwasanya dari Karang Taruna Cempaka Putih Barat ini kita selalu mengadakan podcast gitu Pak. Ya, artinya kan bukan podcast saja ya, Iya, bukan mengudara terus, bukan on air terus ya. Ya, karena kan kita juga aslinya kegiatan Karang Taruna itu nggak cuma di dalam ruangan ya Pak gitu. Kita juga pengen terjun langsung nih ke ke masyarakat gitu, entah ngadain apa kayak gitu. Sedangkan kondisi kita belum berani maksudnya yang langsung keluar gitu. Sedangkan lingkungan kita aja lumayan gitu Pak, abis lumayan yang terpapar COVID, jadi kita juga jaga-jaga gitu kan. Maka tetap menggunakan protokol kesehatan gitu. Kalau itu kita semua paham. Kalau itu semua situasi kondisi kita semua paham. Artinya ke depannya Siap Pak. minimal kolaborasi sama ketua RW lah masing-masing wilayah. Waktu itu udah bagus. Artinya ini ke depannya. Karang Taruna ke RW yuk, balik lagi kita bikin apa sih giat di lingkungan di RW 8 alhamdulillah sudah selesai. Ada juga beberapa RW yang seperti ini kalau di jalan ada, walaupun belum menyeluruh ya di Kelurahan Jati Barat. Dan ketika ada di Kelurahan Jati Barat pun, ya minimal tuh pihak lurah masyarakat tahu lah minimal apa sih sebenarnya yang dikerjakan di Karang Taruna ini gitu. Minimal kan suka ada nongkrong kantin segala macam, ya minimal transparan lah gitu maksudnya. Jadi tidak timbul pertanyaan apa sih itu, ngapain sih itu? Ini mohon maaf nih gitu. Jadi nggak ada yang bertanya ngapain sih itu, ngapain itu kok sampai malam, kok ini kan, jadi nggak seperti itu gitu. Nah mungkin ini Pak ada kita juga
penasaran ini juga Pak mau tanya ke Bapak Ya. untuk harapan Bapak untuk atau saran untuk gubernur atau pejabat lain yang setara atau yang berkoordinasi dengan LMK Pak. Harapannya seperti apa Pak? Harapannya ke depannya Bapak Gubernur izin beserta jajarannya, Wali Kota, Camat, Lurah. Harapannya adalah LMK itu lebih giat dan lebih dikondisikan dalam giat di wilayah masing-masing. Dalam hal ini kelurahan. Selama ini udah artinya lebih berperan lagi, dijadikan mitra segala giat, lebih dilibatkan lagi dari pihak kelurahan. Karena apa? Karena juga kami juga membantu di masyarakat minimal wilayah masing-masing. Dan juga insya Allah LMK nggak bubar ya Pak Gubernur ya, karena ini Perda nih. Itu aja. Jadi itu suatu harapan ya Pak ya. Mungkin ini kita sudah lama juga kita berbincang-bincang Pak. Iya. Ternyata Pak udah hampir sejam. Benar. Bisa minum enggak? Silakan Pak. Udah 3 kali. Ini kita udah kayak saking asiknya kan untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin ini terakhir Pak, mungkin kita minta 3 kata lah Pak gitu ya Iya. kan. 3 kata untuk Karang Taruna Kelurahan. misalkan apa Semangat apa gitu. Cakep apa gitu Pak. 3 kata. 3 Iya, kata. 3 kata. Aktif, kreatif, inovatif. Aktif, kreatif, inovatif. Tuh, buat teman-teman semua subscriber dan yang nonton atau anak Karang Taruna, kreatif, Aktif, kreatif, inovatif. aktif, kreatif, inovatif. Ya, terima kasih Pak udah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang nih Iya, dengan kita gitu. Alhamdulillah akhirnya kita banyak ya tahu Banyak tentang tahu. LMK, sedangkan sebelumnya kita nggak tahu LMK itu apa sih gitu. Cuma kita kenal orang nggak tahu LMK itu apa. Barang Gitu. apa gitu ya. Wih. Iya. Terima kasih Bapak Ya, jadi udah dijelaskan sangat detail oleh Pak Haji selaku Ketua LMK Cempaka Putih Barat Pak ya kelurahannya. Nah itu sudah jelas untuk teman-teman. Mungkin kalau kurang jelasnya nanti bisa hubungin di kolom komentar untuk ke Pak Haji atau ke kita ya. Iya. Itu mungkin Pak ya nanti ya. Nah, mungkin itu sih Pak. Jadi segitu saja rangkaian podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk kepada Bapak Haji Wicaksono selaku Ketua Kelurahan Kelurahan LMK Cempaka Putih Barat. Terima kasih Pak Haji. Siap. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga jangan lupa kepada seluruh penonton viewers untuk like, comment, share, and subscribe di channel kita Media Anak KT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.